Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatri Maksum dengan NPM 2331208. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi terkait pemrograman berorientasi objek atau yang kerap dikenal dengan singkatan PBO. Dalam diskusi ini, kita akan mengulas konsep kelas dan objek, serta menelusuri suatu studi kasus yang direpresentasikan melalui diagram kelas dan objek. Mari kita mulai paparan ini dengan penuh atensi. Pemrograman berorientasi objek atau yang sering disingkat PBO merupakan sebuah paradigma pemrograman yang berpusat pada objek-objek yang merupakan entitas konkret dari data yang kita kelola. Paradigma ini dirancang untuk memudahkan pengelolaan kompleksitas program melalui penerapan prinsip-prinsip utama seperti enkapsulasi, pewarisan, polimorfisme, dan abstraksi. Marilah kita telah prinsip-prinsip mendasar tersebut secara lebih rinci. Prinsip yang pertama adalah enkapsulasi, yaitu metode untuk menyembunyikan rincian implementasi dari pengguna program dan hanya menampilkan antarmuka yang diperlukan. Contoh sederhananya, seseorang tidak perlu mengetahui mekanisme internal dari kendaraan untuk mengendariainya. Cukup dengan menekan pedal gas, kendaraan dapat bergerak maju. Selanjutnya, pewarisan atau inheritance memungkinkan suatu kelas baru mewarisi sifat dan fungsi dari kelas yang sudah ada sebelumnya sehingga meminimalisir duplikasi kode. Selanjutnya, polimorfisme atau polymorphism. Pada dasarnya adalah kemampuan metode yang sama untuk digunakan dalam berbagai bentuk atau konteks yang berbeda. Dan terakhir, abstraksi. Abstraksi menyederhanakan sistem yang kompleks dengan memfokuskan pada elemen-elemen yang esensial saja tanpa memaparkan rincian yang tidak relevan. Kita akan menjelaskan dua komponen fundamental dalam PBO, yakni kelas dan objek. Kelas adalah suatu cetak biru atau model yang mendefinisikan struktur dan perilaku dari objek-objek yang akan dibuat berdasarkan cetak biru tersebut. Di dalam kelas, kita mendeklarasikan atribut atau variabel serta perilaku yang diwujudkan dalam bentuk metode atau fungsi. Sebagai contoh, kita dapat mendefinisikan sebuah mobil yang memiliki atribut yang seperti merek, model, dan tahun produksi. Kelas ini juga dapat memiliki metode seperti maju yang berfungsi untuk mengarahkan mobil bergerak maju. Berikut adalah representasi kode dari kelas mobil. Dalam bahasa pemrograman Java, di sini kelas mobil mengandung 3 atribut utama, yaitu merek, model, dan tahun. Selain itu, terdapat metode maju yang menggambarkan aksi yang dapat dilakukan oleh objek. Jika kelas adalah cetak biru atau rancangan, maka objek adalah wujud nyata atau manifestasi dari kelas tersebut. Sebuah objek berisi nilai-nilai spesifik untuk atribut-atribut yang didefinisikan dalam kelas. Dalam kode ini, mobil 1 adalah suatu objek dari kelas mobil yang memiliki nilai-nilai spesifik seperti merek Toyota, model, Corolla, dan tahun produksi 2022. Metode maju kemudian dapat dipanggil oleh objek ini untuk menjalankan aksi yang didefinisikan dalam kelas. Untuk memperjelas pemahaman, marilah kita periksa sebuah studi kasus sederhana, yaitu sistem manajemen perpustakaan. Dalam kasus ini, kita akan membuat kelas buku yang mencakup atribut judul, pengarang, dan tahun terbit. Kelas ini juga akan memiliki metode pinjam dan kembalikan untuk memodelkan aktivitas yang terkait dengan peminjaman dan pengembalian buku. Diagram kelas adalah representasi visual dari struktur kelas dalam satu sistem. Berikut ini adalah contoh diagram kelas yang menggambarkan sistem manajemen perpustakaan yang telah kita diskusikan. Diagram ini menampilkan kelas buku yang memiliki atribut judul, pengarang, dan tahun terbit, serta metode untuk meminjam dan mengembalikan buku. Diagram ini membantu kita memahami struktur dari sistem secara hierarkis dan relasional. Diagram objek digunakan untuk mempresentasikan wujud konkret dari kelas pada suatu waktu tertentu. Dalam studi kasus ini, kita dapat memvisualisasikan sebuah objek, misalnya buku 1, yang merupakan representasi dari kelas buku dengan nilai-nilai spesifik, seperti pemrograman Java sebagai judul,
John Doe sebagai pengarang, dan 2020 sebagai tahun terbit. Melalui objek diagram ini, kita dapat melihat bagaimana sebuah objek terlihat dengan data yang sudah terisi dan spesifik pada suatu saat tertentu. Dengan demikian, kita telah meninjau konsep-konsep dari dasar pemrograman berorientasi objek, khususnya kelas dan objek, serta penerapannya dalam kasus nyata berupa sistem manajemen perpustakaan. Diagram kelas dan objek yang kita sajikan memperjelas hubungan antara entitas dalam sistem, serta bagaimana data dan fungsionalitas dikelola dalam paradigma ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Saya yakin paparan ini memberikan manfaat yang signifikan serta memperdalam pemahaman Anda tentang PWO. Informasi yang telah disampaikan tidak hanya relevan, tetapi juga esensial dalam mengembangkan wawasan dan keterampilan kita bersama. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya. Thank you.